kenapa sih kalau setiap Imlek itu hampir selalu hujan atau identiknya dengan hujan? Iya. Itu ada makna apa sih, Pak? Saya bingung, Mas, karena saya masih SMA, berangkat juga nggak bawa uang. Iya. Tahu-tahu di belakang saya masih sangat ingat ada salah satu teman orari, almarhum Pak Kusumo Widayat. Dia bilang, saya yang bayar. Saya baca itu juga pernah ya, rumahnya disatroni orang-orang. Nah itu Pak Martono sampai bagaimana bisa menghindar dari itu, amukan itu, Pak? Di usia 70 tahun saya di Solo tidak pernah pindah dari Solo, saya mengalami 3 kali konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berkah dalem. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast Tribun Solo, podcast yang membahas isu-isu menarik dan teraktual di Solo dan Solo Raya. Bersama saya Vincentius Desta. Di penghujung bulan Januari 2025 ini, kita akan merayakan pergantian tahun baru Cina, yaitu Imlek. Dan di sini kita sudah kedatangan tamu, yakni seorang tokoh Tionghoa, aktivis dari sosial dan kemanusiaan juga, yang juga Ketua Umum Perhimpunan Masyarakat Surakarta, yaitu Bapak Sumartono Hadinoto. Selamat siang, Pak Sumartono. Mas Vincent. Apa kabar, Pak? Luar biasa baik. Terima kasih, Pak, atas Sama-sama. waktunya, telah meluangkan waktu untuk hadir di kantor Tribun Solo. Iya. Di sini saya ingin membahas banyak hal dengan Pak Sumartono, terutama juga tentang Imlek, Pak. Iya. Ya. Di kota Solo sendiri, kita sudah tahu banyak orang mengenal Pak Sumartono ini untuk lebih fokus di bidang organisasi sosial dan kemanusiaan. Iya. Nah, tapi kita juga melihat para tribuners mungkin belum kenal nih dengan sosok Pak Martono ini ya, Pak ya. Nah, ini saya pengen bertanya, Pak Martono itu dulu kenapa bisa memutuskan menghabiskan banyak hidupnya itu di organisasi sosial dan kemanusiaan? Latar belakang dibaliknya itu apa, Mas? Karena kita tahu sendiri tidak banyak orang yang ingin berkecimpung di dunia atau di ranah ini, gitu. Monggo, Pak. Iya, Mas. Jadi dan juga semua tribuners ya. Jadi saya selalu cerita, orang lahir kan nggak bisa milih. Yeah. Lahir jadi anaknya siapa, lahir di mana. Tapi hidup ini pilihan kita. Ya, tentunya juga selain pilihan, Tuhan sudah memberikan jalan atau amanah yang mana kita harus syukuri, kita jalani semuanya dengan bersyukur dan dengan bahagia. Jadi dalam perjalanan hidup saya, waktu itu banyak sekali hal-hal yang tidak menggembirakan. Karena saya lahir di Solo, lahir di rumah yang saya pakai sampai sekarang tinggalan nenek saya, kakek dan nenek saya, juga orang tua saya 70 tahun yang lalu. Di mana setelah SMP, yang sebetulnya keinginan saya dan keinginan orang tua saya, terutama ayah saya lulusan dari London, kepingin saya juga, karena saya anak laki 1 dari 3 bersaudara, 2 perempuan, kakak dan adik saya, kepinginnya saya juga bisa sekolah di luar negeri. Jadi saya waktu itu ingin dititipkan ke Pak D dan Budi saya dan sepupu saya yang semua ada di luar negeri, ada di Belanda dan di Amerika. Waktu mau berangkat ternyata tadi Tuhan sudah menyiapkan atau berkehendak yang lain, punya rencana yang lebih indah. Ayah saya meninggal, sehingga saya tidak bisa berangkat. Saya harus menemani ibu dan membantu ibu bekerja. Yang akhirnya saya cuma lulus S3 di Solo. SD, SMP, sama SMA. Jadi saya nggak bisa kuliah. Nah, di dalam kehidupan itu tentunya banyak sekali hal-hal bisa merasakan ya. Mungkin ada dari tribuners, tapi mudah-mudahan tidak banyak yang ditinggal orang tua pada masih usia belum dewasa. Jadi saya waktu itu merasakan sekali rasanya kebutuhan seorang figur ayah setelah saya malah lulus SMA dan mulai bekerja dan berkeluarga. Belum lagi saya pernah pacaran, mau menikah juga sempat ditinggal, pacar ke luar negeri. Jadi dari semua hal yang dulu saya selalu komplain, saya selalu komplain kepada Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini, lebih baik saya tidak dilahirkan. Tapi sekarang
Saya selalu bersyukur karena ternyata semua yang sudah saya alami ini adalah ujian. Jadi saya sekarang lebih belajar kalau Tuhan itu tidak pernah mencobai umatnya, tapi memberikan ujian supaya kita naik level. Saya tidak akan jadi Martono sekarang yang tadi Mas Vincent sampaikan, saya bisa banyak dengan segala keterbatasan dan yang saya mampu, saya bisa berbagi, bisa melayani sesama dengan bersyukur, dengan bahagia dan sangat luar biasa. Itulah latar belakang kenapa saya jadi Martono sekarang. Kira-kira begitu, Mas. Tapi Pak Martono itu mulai terjun di masuk ke organisasi sosial dan kemanusiaan ini sejak kapan? Apakah itu ada kaitannya dengan mungkin tragedi balik kerusuhan 98 silam? Enggak. Jadi saya mulai berorganisasi sejak saya di SMA. Oh, di SMA. Waktu itu organisasi hobi, yaitu ORARI, Organisasi Amatir Radio Indonesia, yang mana sebelum dunia teknologi maju seperti sekarang dengan adanya handphone, sebelumnya ada BlackBerry, BBM, terus sekarang sudah WA, sudah macam-macam. Kita berkomunikasi lewat handy-talkie. Nah, disitulah saya banyak belajar kehidupan, banyak teman karena anggota ORARI lokal Surakarta ini 1.500 yang terdiri dari para pengusaha, para dokter, teman-teman medis, terus teman-teman yang hobi, keamatir radioan. Nah, disitulah jaringan saya jadi luar biasa. Kemudian beberapa tahun kemudian saya mulai gabung di beberapa organisasi sosial yang lain seperti Lions Club di Solo Bengawan. Kemudian saya usia 30 tahun sudah masuk di Perkumpulan Masyarakat Surakarta. Nah, di PMS itulah saya lebih banyak belajar dari para pinesepuh, para yang tua-tua, bagaimana belajar berorganisasi, bagaimana melayani orang dengan selalu tetap rendah hati. Karena semakin kita banyak melakukan sesuatu, pasti semakin banyak salah. Dan pasti banyak dimarahi. Jadi saya pada waktu usia 30 tahun, hampir 40 sampai 10 tahun belajar di Perkumpulan Masyarakat Surakarta dan terus bertambah hingga sekarang lebih dari 10 organisasi sosial kemanusiaan. Di situ saya 10 tahun awal itu hampir setiap hari kena marah. Tapi disitulah saya belajar untuk bagaimana saya harus berpikir lebih lebih keras, melakukan sesuatu lebih ikhlas dan punya komitmen. Itu ternyata kunci kalau kita sudah mau berbagi. Jadi dengan segala keterbatasan yang ada, kita harus tetap selalu rendah hati, selalu berkomitmen, selalu ikhlas dan tidak lupa niat baik. Karena saya selalu sampaikan ke teman-teman, kalau kita menanam sebutir padi dengan 3 hal tersebut, saya yang alami, saya dapat nasi goreng, ayam goreng, bahkan telur mata sapi. Walaupun tidak bisa dinilai dengan materi. Tapi yang saya dapat dari Tuhan ini, kalau saya tanya berapa harganya, nggak kuat bayar, Mas. Bahkan kalau saya paksa Tuhan untuk bayar, saya mau bayar, Tuhan pasti bilang yang diberikan ke saya tidak bisa dibayar dengan uang. Tidak bisa dibeli di toko dimanapun juga. Jadi saya merasakan sekali, makanya saya selalu mengajak orang-orang yang ingin berbagi, ya harus selalu dengan niat baik, komitmen ikhlas, walaupun kadang baik kita kan belum tentu baiknya orang lain. Saya juga pernah baca tuh Pak, ada cerita di mana Pak Martono ini pernah jadi sopir ambulan ketika waktu masih di ORARI ya. Iya. Terus itu katanya menolong seorang yang kecelakaan di Purwosari. Itu apakah momentum jadi sampai saat ini saya masih ingat. Waktu itu ORARI lokal Surakarta sempat mewujudkan sebuah unit mobil emergency, sebetulnya tidak hanya ambulan, karena sekarang malah dipakai amatir radio emergency service (ARES). Waktu itu karena bisa dipakai untuk ambulan karena masih sangat sedikit ambulan, tidak seperti sekarang. Waktu itu 3 bulan pertama mobil itu ada di rumah saya, karena saya yang driver. Jam 3 pagi, saya masih ingat waktu itu yang meninggal namanya, bukan yang meninggal, yang tabrakan adalah keluarga Isnoni dari Madiun. Saya jam 3 pagi ke lokasi di Purwosari, saya angkut, saya bawa ke Muwardi, yang sekarang dipakai untuk Paragon. Sampai di sana saya bingung, Mas. Saya ditanya oleh perawat yang di unit gawat darurat, Pak, ini siapa yang tanggung jawab?
karena harus transfusi karena perdarahan kan, Oh, iya. orang kecelakaan. Dan kalau tidak dibantu darah akan meninggal pasiennya. Saya bingung Mas, karena saya masih SMA, berangkat juga nggak bawa uang. Iya. Tahu-tahu di belakang saya masih sangat ingat ada salah satu teman orari, almarhum Pak Kusumo Widayat. Dia bilang, saya yang bayar. Nah, disitulah itu salah satu, dan setelah itu ada beberapa kejadian mengenai darah. Begitu saya gabung di PMI pada saat tsunami, waktu itu saya mewakili PMS, Perkumpulan Masyarakat Surakarta dan Orari, untuk membantu penggalangan dana bagi saudara kita di Aceh. Saya ketemu beberapa teman, juga teman Orari yang ada di PMI, mengajak saya bergabung. Saya langsung tidak berpikir panjang, saya bilang iya. Karena dalam perjalanan hidup sebelum itu, sebelum saya gabung di PMI 20 tahun yang lalu, banyak sekali kejadian orang butuh darah ini sangat-sangat memprihatinkan. Karena darah ini sebenarnya kan gratis. Dari pendonor diberikan pada pasien gratis, yang dibayar itu ada biaya proses pengolahan darahnya. Nah, inilah yang orang banyak tidak tahu. Kadang-kadang kenapa saya donor kok butuh darah bayar. Dan sekarang sudah tercover BPJS semua. Nah, di situ seperti PMI yang lain, darah ini biasanya masih selalu belum tercukupi. Tapi berkat kepengurusan 20 tahun yang lalu, setelah saya juga diajak bergabung oleh ketua yang sekarang saya sih melaksanakan tugas sebagai ketua, ya merasa bahwa kalau kita betul-betul komitmen tadi dengan semua pengurus menjadikan ladang amal kami di PMI Solo, darah ini sangat tercukupi. Walaupun kebutuhan darah di Solo, PMI Solo, itu ketiga terbesar setelah Jakarta dan Surabaya. Oke. Nah, Pak Martone ini ternyata dedikasinya itu dihargai sampai dunia. Ini saya melihat ternyata Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB itu memberikan penghargaan Global Business dan Interfaith Peace Award pada tahun 2018 silam. Nah, itu prosesnya gimana Pak? Kok bisa dunia ini dari sampai PBB tadi itu bisa memberikan penghargaan ke Pak Martono? Itu prosesnya bisa diceritakan, yang Pak? Satu pasti karena era digital, Mas. Dengan era digital sekarang kan semua, apalagi di medsos kan bisa jejak digital itu kan bisa dilihat. Jadi berkat dukungan semua media, ya termasuk Tribun tentunya Kompas ya. Semua kegiatan sosial ini kan selalu didukung oleh teman-teman media. Jadi suatu ketika tahun 2017 akhir, saya kedatangan dua tamu, Pak Matius Hu dan Ibu Linda Busan. Itu keduanya, yang satu adalah Direktur Lemina Institute Jakarta, yang satu dari Petra yang lagi ngambil S3 di Jogja. Mereka datang dikenalkan salah satu saudara teman saya, yang saya juga nggak kenal baik. Saya ditelepon, dia bilang Pak Martono kepingin dua orang ini ketemu Bapak ngobrol. Terserah kami berbincang-bincang, dia datang pagi sampai jam makan siang, sekalian kita ngobrol dilanjutkan makan siang. Beliau menyampaikan begini, Pak Martono, saya sudah membaca beberapa kegiatan sosial di Solo. Pak Martono selalu ikut ambil bagian. Kalau tidak keberatan, kami akan calonkan, karena saya ini menjadi perwakilan dari UNAOC, United Nations Association of saya lupa saya. Dari UNAOC di bawah PBB, untuk setiap 2 tahun itu memilih dari seluruh dunia. Waktu itu ada 24 peserta dari 24 negara untuk ikut di 4 kategori yang di istilahnya diberi award, diberi penghargaan. Saya ikut salah satunya di Interfaith dan Peace Program, dan saya mendapatkan award untuk diterima di Korea pas Imlek, jadi 2018 awal Januari. Jadi saya waktu itu ketua Imlek, saya nggak bisa hadir karena saya harus menerima award tersebut di Korea. Jadi diundang langsung ke Korea Selatan? Ke Korea, ya. Karena setiap 2 tahun berpindah. Waktu itu ada Perdana Menteri Jepang, ada mantan Sekjen PBB, kan orang Korea. Lalu, Ban Ki-moon ya? Ya, Ban Ki-moon. Jadi sebetulnya setelah 2 tahun akan di Jepang, tapi terus COVID. Waktu itu. Jadi belum jadi terlaksana. Nah, itu ketika itu Pak Martono apakah langsung tahu hasilnya, atau harus menunggu dulu sampai Korea itu baru diumumkan bahwa menerima? Jadi saya waktu itu sudah lupa, karena waktu ngobrol-ngobrol dia bilang mungkin nanti Desember akan ada pengumuman kalau saya mendapat salah satu yang
mendapatkan award, saya akan dikabari. Mhm. Saya pikir sudah nggak ada berita, saya ya lupa. Oke. Januari awal 2018 saya dapat BBM. Waktu itu kan masih iya, BlackBerry. BBM, ya. Dapat BBM, dia bilang congratulations Pak Martono termasuk salah satu penerima award. Oh. Jadi silahkan datang ke Korea pada bulan Februari awal Imlek waktu itu. Oke, Dari oke, sana. oke. Nah, ini kan Pak Martono selama hidupnya menghabiskan waktu di kota Surakarta ini ya Pak ya. Nah, itu Pak Martono berarti kan merasakan berbagai macam perubahan yang terjadi di kota Solo ya, terutama terkait masalah toleransi gitu ya Pak ya. Nah, untuk di awal dulu, berarti Pak Martono dulu mengalami kerusuhan waktu tahun 98 ya Pak? Ya. Itu Pak Martono bisa ceritakan nggak ke Tribuners apa yang dulu dirasakan ketika tahun 98 itu, apakah juga diserang massa gitu Pak? Atau Ya, jadi di usia 70 tahun saya di Solo tidak pernah pindah dari Solo, saya mengalami 3 kali konflik. oke. Tahun 65, G30 SPKI, Ya. saya masih SD waktu itu, saya merasakan mencekam. Mhm, Tapi karena tidak ngerti ini urusan apa, mhm. tapi yang pasti kita mengalami kerusuhan itu, Iya. konflik itu. Terus kedua tahun 80-an, Mhm. tapi nggak begitu lama, cuman 2 hari lah kira-kira. Sudah terreda. Dan yang terakhir tahun 98. Mhm. 98 ini saya sudah tua malahan, tidak hanya dewasa. Jadi saya betul-betul satu sisi saya selalu mendengar bahwa para sejarawan dan budayawan Solo, di Solo ini tidak pernah terjadi konflik rasialis. Mhm. Konflik antara agama, suku, golongan itu nggak ada. Tapi kenyataannya kenapa selalu ada konflik? Iya. Yang ada disampaikan setiap periodik akan terjadi konflik di Solo. Kemudian waktu itu Solo wali kotanya adalah Pak Jokowi dengan wakil Pak Rudi, yang dilanjut Pak Rudi dengan Pak Pur dan Mas Gibran selalu menyampaikan bahwa Solo sekarang harus tidak ada konflik karena dulu sumbu pendek dan barometer politik yang pernah selalu terjadi, sumbunya pun sudah dihilangkan. Mhm. Ya, jadi saya menjadi sadar bahwa konflik yang ada di Solo ini adalah konflik yang dikondisikan oleh kelompok tertentu yang punya kepentingan tertentu. Oh, Dan kalau boleh dibilang mungkin tanda petik politik. iya. Karena kalau Solo bisa terjadi sesuatu, itu dampaknya bisa mengajak kota-kota lainnya. Nah, saya pun ikut berkampanye karena setelah saya belajar di Korea, Iya. ikut seminar di sana bahwa perdamaian itu diinginkan oleh semua orang di dunia. Dan damai itu tidak bisa didapat hanya dengan doa maupun dengan slogan, tapi harus diupayakan. Oke. Nah, kenapa UNOC mengajak beberapa pengusaha besar waktu itu yang mendapat award sebagian besar adalah pengusaha atau orang yang ikut di perusahaan besar, karena mereka menganggap butuh diupayakan itu. Kalau mereka yang mengupayakan tergabung pada perusahaan yang besar atau pengusaha, mereka kan punya banyak jaringan. Banyak jaringan pembeli, jaringan karyawan, staf, jaringan mitra, supplier, vendor. Nah, kemudian mereka kalau butuh pendanaan, karena semua butuh dana ya, serba suki mobil, mereka pun tidak terlalu sulit untuk mencari pendanaan. Bagaimana menciptakan perdamaian dunia. Nah, inilah saya merasa bahwa kita memang sebagai wong Solo, Iya. kalau kita mau bangga jadi wong Solo ya harus berkontribusi sekecil apapun untuk Solo. Membanggakan Solo, baru kita ikut bangga kan. Iya. Kalau enggak, wong Solonya tidak membanggakan, kenapa kita enggak mungkin jadi bangga. Betul. Dulu saya sangat malu kalau keluar kota. Oh iya. Wah, dari mana Solo? Wah, selalu kerusuhan ya, hobinya bakar rumah gitu. Enggak hanya bakar sate. Tapi sekarang kita kan sangat bangga. Iya, Satu iya. sisi 3 tahun ini kita melihat bahwa kita sudah masuk angket 10 besar kota toleransi. Iya. Ini betul. tentunya tidak istilahnya kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk begitu. Ya, Tapi perlu perjalanan. diupayakan sebuah proses yang cukup panjang. Sejak reformasi kami membuat Imlek, kemudian Gerbek sudah 17 tahun. Iya. Ini betul-betul membranding sesuai dengan misi visi kami panitia bersama Imlek. 1, membranding Solo menjadi kota
Bhinneka atau toleransi. 2, membranding Solo menjadi salah satu destinasi pariwisata Imlek. Ini kan sudah tercapai keduanya. Ketiga, selalu berdampak, multiplier efeknya mengajak para UMKM mendapatkan sebuah kesempatan untuk menambah rezeki pada saat Imlek. Nah, dari sinilah kita terus terang bersyukur, berterima kasih bahwa hal ini bisa terjadi berkat semua pihak. Iya kan, tidak hanya panitia bersama, apalagi cuma salah satu ketuanya atau salah satu dari panitia, enggak. Ini masyarakat Solo ikut berjuang bersama-sama, berkontribusi dengan semua kemampuan yang ada, apapun kemampuannya, yang bisa urun apapun ya urun untuk menjadikan Solo kota toleransi ini. Dan menurut saya bukan masalah angketnya kita di level berapa, tapi 3 tahun ini kita benar-benar merasakan. Saya yakin Wong Solo terasa sekali. Nyamannya kota kalau damai dan semuanya saling toleran. Apalagi sejarah bangsa, kita dari Sabang sampai Merauke, berbagai suku, berbagai religi yang diakui pemerintah. Dan kita bisa ngobrol sekarang ini kan kita karena merdeka. Dan tenang, aman. Dan merdeka kan bukan hadiah. Kemerdekaan Indonesia diperjuangkan oleh eyang-eyang kita dengan darah dan nyawa. Karena saya juga pengurus Dewan Harian Cabang 45, jadi saya selalu pesankan ke generasi muda sekarang, kalau kalian masih kuliah, masih belum bisa berkontribusi apapun, minimal menjaga kebersamaan, kebhinekaan ini. Itu nggak dosa. Tapi kalau tidak menjaga, bahkan merusak kebhinekaan, dosanya pasti luar biasa. Karena yang mendahului kita jadi korban untuk kemerdekaan ini luar biasa. Ini kan berarti saya bisa melihat ya, Pak Martono melihat ada perubahan yang sangat signifikan di Kota Solo terkait toleransi. Tapi mau kembali sedikit, Pak. Jadi saya masih pengen tahu nih, pengalaman apa ketika tadi itu di tahun 98 Pak Martono sampai saya baca itu juga pernah ya rumahnya disatroni orang-orang. Nah itu Pak Martono sampai bagaimana bisa menghindar dari itu amukan itu, Pak? Iya, jadi begini. Waktu itu Solo sangat panas dan sebelumnya situasi ekonomi sangat jelek. Kami PMS sebagai wadah masyarakat Solo yang sebagian besar adalah anggotanya pengusaha, kami menggalang donasi untuk membuka pasar murah selama 1 bulan penuh. Di setiap kecamatan poskonya. Nah, kemudian selesai itu justru terjadilah kerusuhan Mei 98. Waktu itu sangat panas karena saya banyak berkomunikasi dengan teman-teman amatir, teman-teman Polres waktu itu ya. Mereka memberitahu bahwa setiap ada saat ada demo yang semakin panas dan pada hari H kejadian saya masih sempat di kantor. Saya lagi ngobrol-ngobrol di kantor, atau saya ditelepon beberapa teman Polres yang ikut ngawal juga, bilang, Pak, ini kelihatannya tidak terbendung demonya mau masuk Solo. Karena waktu itu demo hanya di kampus, di UNS sama di UMS. Ya, itu sempat mau masuk ke Solo. Nah, saya sempat telepon beberapa teman yang tinggalnya di Slamet Riyadi, karena kan pasti dilewati. Saya bilang, udah kamu tutup aja lah. Ini demonya kelihatannya mau masuk Solo. Saya pikir ya demo biasa. Saya lagi telepon, rumah saya sudah dilempar batu. Pecah kacanya, sudah luas, suaranya nggak karuan, terus teriak-teriak di depan. Saya pikir ada apa, saya ditelepon RW saya. Karena saya juga pernah jadi RW di rumah saya. Ditelepon RW saya, dan RT saya bilang, Pak Martono ke belakang aja. Tapi jangan lewat depan, karena depan sudah penuh orang. Dan sudah terjadi pembakaran di tiap perempatan. Karena Solo ini kalau dilihat secara jumlah kuantitas ya, itu Jakarta pasti lebih besar korbannya. Mulai dari penjarahan, pembakaran, bahkan sampai ada perkosaan, pelecehan seksual. Kalau di Solo itu kalau presentasi kita paling besar, karena hampir di setiap perempatan ada pembakaran tadi itu. Nah, dari situ RT dan penduduk kampung saya, karena rumah saya ini samping timurnya kampung, belakangnya kampung. Saya tiap kecil lewat situ ke sekolah. Pulang sekolah saya main dengan teman kampung. Saya main nekeran, kelereng, main bak sodor waktu itu, main layang-layang dengan orang kampung. Jadi kami sampai sekarang semua kenal di kampung itu. Jadi dibobol tembok saya di belakang selebar 1 meter persegi gitu. Terus ditarik kepalanya keluar ke belakang. Dan sore itu kita sama-sama bersama makan nasi liwet. Kenapa? Karena sebetulnya kami sudah merencanakan untuk buka pertama di ini, keliling Manahan kan jadi
spot-spot untuk orang jualan Oh iya. PKL. Kami dapat satu spot di situ, kami akan jualan nasi liwet. Saya mengajak donasi beberapa teman untuk membuka nasi liwet yang dikelola oleh Karang Taruna dan Ibu PKK. Oh. Di kelurahan saya Ibu PKK masak, Karang Tarunanya jualan, uangnya masuk kas. Jadi pas matang, pas mau buka, tidak kebetulan. Jadi kami malam itu sama-sama makan nasi liwet di suasana kerusuhan yang luar biasa, semuanya tutup, dan setelah itu kita bikin dapur umum. Saya beberapa hari di belakang rumah, sampai suasana tenang, saya baru masuk kembali ke rumah. Itu pun masih situasinya juga susah. Ya, tapi... Dan memang kerusuhan itu menjadi dampak yang sesuatu yang luar biasa. Setelah itu kami, Perkumpulan Masyarakat Surakarta, membuka kantong dompet. Kami mendapat donasi dari luar negeri, dari Hong Kong, dari Amerika, dari beberapa negara yang teman-teman ada di sana. Yeah. Dan kami mengcover 3 bulan pertama adalah memberikan santunan dan mengurus semua surat, akte yang semua ikut kebakar atau hilang tercecer. Kemudian 3 bulan kemudian kami menawari mereka untuk bisa kembali bekerja dan kami bantu ke permodalan connect ke Sarana Surakarta Ventura. Yang mana Solo satu-satunya kota yang punya modal Ventura. Nah, jadi kami betul-betul waktu itu masih ingat Bu Sri Mulyani sempat mampir ke Solo. Yeah. Saya sempat ngantar, dia bilang, Pak Martono kalau masalah ekonomi ini hanya tunggu waktu. Bisa setahun, bisa 10 tahun, bisa berapa puluh tahun. Akan recovery. Tapi yang kita sayangkan, moral bangsa setahun ini, terutama Solo dan Jakarta, jadi kacau. Karena mengambil barang orang tidak ada hukumnya. Yeah. Ini kan sangat-sangat menjadi sesuatu pendidikan moral yang kurang baik. Gitu. Oke. Tapi kan sekarang sudah berbeda jauh. Semuanya sudah terlewati. Ya. Pak, ini kita sekarang mau membahas tentang Imlek, Pak. Bentar lagi ini kan udah penghujung Imlek, bakal ada perayaan pergantian tahun baru ya. Nah, untuk di Imlek 2025 sendiri ini, di kota Solo ini nanti perayaannya apa saja, Pak, yang akan dihelat? Ya, jadi kami panitia bersama Imlek yang tadi saya sampaikan sejak mulai reformasi, mengajak semua organisasi, institusi, apapun yang mau ikut, ya tadi, membranding kota Solo dan ikut merayakan, mewujudkan perayaan Imlek di Solo. Nah, waktu itu setelah 17 tahun yang lalu, Grebek ada panitia pertama, kami berkolaborasi. Karena kami sangat merasakan Imlek tanpa ada grebek ya tidak ada gregetnya kalau orang Jawa bilang. Oh iya. Karena tidak ada acaranya kan, acaranya rutin saja. Sebaiknya grebek kalau tidak ada Imlek menurut Pak Wali, juga tidak ada lampion, juga ya nggak seindah sekarang. Jadi kami betul-betul 2 panitia yang saling bersimbiose, otomatis bisa saling mendukung, dan yang luar biasa adalah mengangkat kebinekaan. Dan menumbuh kembangkan akulturasi budaya sehingga akan timbul budaya-budaya baru yang nanti akan memperkaya budaya Nusantara khususnya di Solo. Karena di Grebek ini ada reog berkolaborasi dengan barongsai. Grebek sendiri adalah satu kearifan lokal di mana memperebutkan gunungan yang biasanya kalau di Jawa ada apem sewu di kelurahan saya dan di Jogowiyu. Ini isinya kue ranjang, kemudian kue moho, bulang baling, cakwe, kue mau janggelut. Jadi ini sebuah kearifan lokal yang terjadi akulturasi sayuran, buah-buahan, karena Pasar Gede merupakan pasar tertua yang pedagangnya sampai hari ini juga multikultural. Kemudian juga ada dengan kelenteng Tiengkosi, kelenteng yang tertua, dan di depan balai kota. Ini satu lokasi yang walaupun di Solo tidak ada pecinan. Kalau pecinan itu kan semua Tionghoa kumpul jadi satu. Kalau kita lihat film-film. Kalau di Solo ini mereka berkumpulnya sesuai dengan usahanya. Toko emas, hijau dan. Jadi sebenarnya tidak ada pecinan, tapi mereka sudah membaur. Makanya sebenarnya tidak ada kerusuhan karena semua kan membaur di sini sudah. Nah, itu Imlek kita mulai bangun sejak selesai kerusuhan, selesai reformasi hingga sekarang, dan acaranya tahun ini cukup lengkap. Selain lampionnya juga semua baru karena tiap 2 tahun kita inovasi supaya yang bersuah foto nggak bosan, dan kita tambah tahun ini. Acara pertama adalah sosial donor darah dengan PMI dan meledak tahun ini. Target 250 jadi 323. 27. Kemudian kedua, setelah ini kita ada dengan Grebek
Yang urutannya ada Umbul Mantra, ada Ya. Parade Budaya kemarin, terus masih ada kapal wisata air sama Pasar UMKM juga. Kemudian kami ada Imlek Fun Run. Oke. Jadi ya. Imlek Fun Run yang setiap tahun sudah ada di Solo, kita minta sekalian, kita adopt jadi satu, nanti start di Balai Kota, besok Minggu tanggal 2, oleh Pak Wali kita harapkan, Imlek Fun Run. Kemudian pemasangan lampion yang pasti, tahun ini ditambah beberapa lampion Dewa Dewi. Oke. Ya. Kemudian kita ada Kirap Liong Barongsai, itu wajib. Itu setiap itu ya, Pak, ya? Nanti keliling setiap Capgome. Capgo itu 15, tanggal 15 bulan bulan tahun baru Ciagui. Oh ya. Kalau Imlek itu kan tanggal 1. Jadi Imlek itu kan event bergantinya musim semi. Dari musim dingin jadi tahun baru 1 Ciagui. Tapi untuk saudara kita yang berumat Konghucu adalah hari rayanya. Jadi kita merayakan budaya tahun baru dan merayakan hari raya bagi umat Konghucu. Terus kemudian nanti ditutup perayaan Cap Gome di Balai Kota seperti biasa. Oke. Berarti biasanya nanti Cap Gome itu setelah ada yang paradenya tadi. Iya, ya paginya nanti kirap untuk tolak bala, dan kali ini kembali kami mengadakan lomba tulisan. Oke. Nanti para reporter Tribun kalau pada mau ikut, ada lomba lukisan, ada lomba YouTube, ada lomba Reels, dan ada lomba foto. Oke. Nanti para jurnalis akan bisa ikut. Ya, Pak, kami yang lomba-lomba tulisan dan foto bekerja sama dengan PWI, yang video, yang Reel sama foto bekerja sama dengan Himpunan Seni Foto Bengawan. Oke. Pak, ini saya mau bertanya sebagai orang awam nih, Pak ya. Kenapa sih kalau setiap Imlek itu hampir selalu hujan atau identiknya dengan hujan? Itu ada makna apa sih, Pak? Itu hanya untuk di sini. Ya, di Indonesia saja ya, Karena Pak? Di China kan tidak hujan. Apalagi di Eropa, di Amerika. Seperti kalau Natal. Oh iya. Kan selalu pohon Natal pakai salju. Di Indonesia nggak ada. Jadi begini, ini sebuah kearifan. Saya banyak belajar pada waktu ada festival jenang di Solo. Ternyata jenang itu di seluruh negara ada. Satu untuk orang yang habis sakit atau sedang sakit supaya pencernaannya mudah makan jenang bubur. Yang satu mereka untuk kegiatan religi dan budaya, untuk selamatan, pembukaan kantor atau apa. Artinya jenang merah, hanya biji-bijiannya berbeda, bumbunya berbeda, tapi maknanya sama ternyata. Hampir semuanya ada. Nah, biasanya kearifan lokal ini menyesuaikan apa yang ada saat itu atau di negara itu, dan semuanya diambil positif kan. Kalau namanya lagi tahun baru kan harus bahagia. Harus bahagia. Ya kalau warna milihnya mesti merah. Yang bahagia lah. Karena di Indonesia mestinya hujan. Kalau kita masuk keadaan bahagia bilang, wah ini kita susah loh kena hujan, kan enggak. Kita anggap hujan itu berkah. Jadi orang Tionghoa di Indonesia khususnya atau di negara yang hujan selalu Imlek mengharapkan hujan, tapi sebenarnya tidak usah diharapkan pasti hujan. Memang musimnya penghujan ya, Pak ya. Kering dan penghujan kita dapat hujan ya karena kita menerima hujan itu untuk tetap kita bisa bahagia ya, karena ada acara silaturahmi yang muda ke orang tua, yang belum bekerja dapat angpau, itu yang diharapkan. Karena walaupun sekarang dengan online bisa lewat medsos, tapi tentunya acara silaturahmi ini seperti kalau kita Idul Fitri lah. Ini sangat penting, minimal setahun sekali yang muda ketemu yang tua, bisa mendapatkan wejangan, bisa belajar kehidupan, dan yang happy yang masih belum menikah, belum bekerja dapat angpau tadi. Kemudian ya itulah saling menjenguk antar keluarga, dan kalau pas hujan ya tetap happy karena ini rezeki yang datang. Betul. Oke, Pak Martono, ini ada pertanyaan penutup, Pak. Jadi kan Pak Martono melihat nih sekarang menurut di luar sana itu sudah banyak masyarakat Tionghoa itu juga yang masuk kemana-mana. Maksudnya sudah tidak lagi termarginalkan gitu, Pak. Sudah ada masuk ke beberapa elemen termasuk politik. Nah, tapi Pak, apakah menurut Pak Martono sendiri masyarakat Tionghoa itu sudah mendapatkan porsi yang cukup untuk ikut andil membangun negeri ini, terutama mungkin dalam perpolitikan? Nah, itu sudahkah suara-suara
masyarakat Tionghoa ini diwakili gitu, Pak? Iya, berharapnya begitu. Kenapa? Satu, kami menjadi korban diskriminatif yang paling tinggi di zaman Orde Baru. Oke. Saya merasakan. Bahkan formulir warga negara di Indonesia itu 16 macam. Oke. Dan terjadi pada adik saya yang tinggal di Semarang waktu itu. Yang warga negaranya sama-sama saya, formulirnya beda sama kakak saya karena lebih tua, masih berbentuk buku. Itu di Semarang nggak laku. Harus minta warga negara ayah saya yang sudah meninggal. Setiap perpanjangan KTP. Karena ya negara kita sangat luas, pada saat keluar aturan baru, belum tersosialisasi, sudah promosi pejabatnya. Iya. Jadi akhirnya nggak tahu kalau itu juga legal. Itu saya tahu waktu saya ngurus TP4C. Nah, kemudian kedua dengan lahirnya Undang-Undang tahun 2000 berapa kemarin, di Indonesia hanya ada WNI dan WNA. Iya. Di mana WNA bisa menjadi WNI dengan proses naturalisasi. Naturalisasi. Tidak lagi ada warga negara Indonesia keturunan Eropa, warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, dulu kan ada. Ini sudah nggak ada. Iya. Jadi kita sekarang sudah betul punya hak dan kewajiban yang sama. Ini satu sisi. Tentunya ya kita akan sama dengan warga-warga yang lain, suku yang lain. Nah, di sisi lain, kami merasa bahwa diskriminatif ini terjadi ini kan karena ya minoritas kan. Dan sebelumnya terjadi adu domba zaman penjajahan Belanda. Karena setiap negara menjajah kan kepingin masyarakatnya lemah. Betul. Kedua ya karena minoritas biasanya jadi korban kan. Tidak hanya Tionghoa sebenarnya. Iya. Dan kita harus tahu bahwa baik dan jelek kan sebenarnya bukan sukunya, bukan agamanya, tapi manusianya. Iya. Dimanapun seperti itu. Nah, orang Jawa biasanya sering terjadi kebiawiyah. Atau di dalam kehidupannya antara Tionghoa dengan orang Jawa atau Batak dengan orang Sunda pernah terjadi di keluarganya masalah. Ya tentunya nyeritakan ke anaknya kan ya selalu menjelekkan yang bermasalah lah. Iya. Makanya saya selalu bilang kalau orang masih rasialis, orang masih selalu apa-apa rasialis itu adalah orang-orang yang satu tidak punya kemampuan lebih. Kalau kita lagi berdebat sudah kehabisan akal untuk berdebat, ya yang keluar rasialis pasti. Karena itu kenyataan. Saya pernah dicina-cinain waktu jadi ketua KONI Solo, waktu jadi ketua Orari. Tapi saya nggak bisa bilang apa-apa, saya memang Cina. Tapi saya stand by pun 24 jam untuk membantu orang butuh darah. Jam berapapun orang telepon yang saya tidak kenal, saya nggak akan tanya loh, kamu sukunya apa, agamanya apa, baru mau tak bantu enggak. Saya selalu utamakan itu kebutuhan darah. Nah, tapi memang semua manusia kan tidak sama. Makanya saya selalu bilang hebatnya Tuhan itu menciptakan kalau nggak ada yang jelek, yang baik nggak kelihatan. Atau sebaliknya. Jadi saya kalau ketemu yang begitu, satu kasihan, kedua bersyukur. Tuhan terima kasih saya tidak dijadikan seperti itu. Nah, tadi yang saya ceritakan mereka adalah orang-orang yang tidak punya kemampuan atau dalam kehidupannya tadi ada masalah tadi. Tapi kita patut bangga ternyata dalam perjalanan sejarah mulai kemerdekaan BPUPKI. Itu yang ikut menandatangani seorang Tionghoa pun ikut menandatangani. Dan itu putra daerah Solo Bapak Yap Chuan-bing yang tinggal di Surabaya yang kemarin pada saat Imlek tahun berapa saya lupa kami abadikan jadi nama jalan di Solo satu-satunya, Jalan Yap Chuan-bing. Jadi saya berharap nanti ke depan tentunya masih butuh proses, butuh waktu dan kembali manusianya. Jangan Tionghoa yang mentalnya tidak baik untuk jadi pejabat. Oke. Iya kan, kalau saya bilang sekarang lagi isunya korupsi. Betul. Ya, kalau Tionghoa korupsi, sempat teman media pernah ada yang tanya saya, Pak, gimana kalau nanti Tionghoa terus disamaratakan semua dapat hak dan kewajiban yang sama seperti sekarang, terus jadi koruptor semua, wong. Sekarang jadi pejabat, mas jadi koruptor semua, wong. Sekarang sudah pegang ekonomi. Salah. Kamu berpikirnya ya tadi kebiawiyah. Iya, semuanya disamaratakan. Kalau yang koruptor Tionghoa, iya, saya percaya ada yang koruptor. Iya kan? Ya, orang itu ya kalau perlu dihukum mati, kalau menurut saya loh. Atau dihukum ya seberat-beratnya sesuai undang-undang di Indonesia. Tapi tidak semua orang Tionghoa. Kita bisa melihat Lim Swee King di bidang olahraga. Ya kan? Kemudian tadi Bapak Yap Chuan-bing. Kan banyak yang berprestasi juga. Mereka bisa ikut berkontribusi nyata untuk bangsa ini ke depan. Ya kalau salah ya tetap semuanya ya itu salahnya orang itu personilnya, bukan semuanya sama. Iya, kira-kira begitu. Oke.
Ya, terima kasih Pak Martano Sama-sama, atas Mas. waktunya, telah berbagi pengalaman, Iya. informasi, dan juga cerita ini kepada para Tribuners di sini. Nah, Tribuners, selesai sudah ngobrol-ngobrol kita dalam podcast Tribun Solo kali ini. Kita jumpa di podcast lainnya. Saya, Vincentius Desta, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.